Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau pergi juga bersamamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu mendapatnya." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan, sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah perjumpaan yang membawa harapan hidup baru. Tidak mudah untuk bangkit kembali setelah terpuruk. Ada orang yang bisa menata kembali kehidupannya setelah mengalami peristiwa yang menyakitkan, bahkan menghancurkan. Namun ada juga yang terpuruk untuk waktu yang lama. Tak jarang pernah bangkit lagi. Dalam bacaan Injil hari ini, mengisahkan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Petrus, Thomas, Nathanael, Yohanes, Yakobus, dan dua murid yang lain baru saja mengalami pengalaman yang membuat mereka terpuruk. Maka untuk mencoba memperbaiki diri dan hidup, mereka mau kembali ke kehidupan awal, menjalani profesi sebagai nelayan. Dalam situasi itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka untuk memulihkan keyakinan dan menghidupkan semangat mereka.
Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala. Mereka taat menebarkan jala sesuai petunjuknya. Dan hasilnya mereka menangkap begitu banyak ikan sampai tidak mampu untuk mengangkatnya. Karena kelimpahan itu, baru mereka menyadari bahwa itu adalah Yesus, guru mereka, dan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sebagai murid-muridnya. Perjumpaan ini adalah perjumpaan yang membawa kegembiraan, sukacita, dan harapan baru bagi mereka. Bahwa Yesus hadir pada waktu yang tepat di saat mereka sedang dalam situasi dilema, situasi terpuruk, kecewa, putus asa, malu, takut, dan kehilangan harapan. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita yang sebagai pengikut Kristus yang percaya kepadanya? Ada 3 makna sabda Tuhan hari ini untuk kita. Pertama, Tuhan senantiasa menampakkan diri kepada kita dalam situasi penderitaan, kekecewaan, kegelisahan, keputusasaan, dan kehilangan harapan hidup. Ia bisa tampil melalui uluran tangan sesama yang menolong kita mengatasi persoalan hidup kita. Kedua, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan membawa kebahagiaan, sukacita, kegembiraan, harapan hidup baru, dan damai sejahtera di dalam hati kita. Ketiga, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu harus nyata dalam hidup kita. Kita harus berani bersaksi tentang Kristus yang bangkit kepada sesama yang lain. Itulah yang disebut perjumpaan Tuhan dengan kita yang harus nyata. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.